Hello everyone, let me introduce myself. My name is Francisca Florentina Uliluman Tobing. I am from Technocrat Indonesia University with NPM 2541146. Di dalam dunia bisnis, komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Tanpa komunikasi yang baik, informasi tidak akan tersampaikan dengan jelas dan dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara anggota tim maupun dengan pihak luar. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat membantu organisasi untuk bertukar ide, menyampaikan pendapat, serta mencari solusi terhadap suatu permasalahan secara bersama-sama. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Focus Group Discussion atau yang disingkat dengan FGD. FGD merupakan kegiatan diskusi yang melibatkan beberapa orang dalam satu kelompok untuk membahas suatu topik tertentu secara mendalam. Melalui diskusi ini, berbagai ide dan pendapat dapat muncul sehingga dapat membantu menentukan solusi terbaik terhadap suatu masalah tersebut. Focus Group Discussion atau yang sering lebih dikenal sebagai FGD adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah. Diskusi ini biasanya dipandu oleh seorang moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi agar dapat tetap fokus pada topik yang telah ditentukan. FGD melibatkan beberapa peserta yang memiliki latar belakang, pengalaman, atau pengetahuan yang berkaitan dengan topik yang akan disampaikan atau yang akan dibahas. Dalam diskusi ini, setiap peserta dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing atau pengalaman maupun ide mereka secara bebas namun tetap terarah. Metode FGD sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, pemasaran, dan juga dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan FGD mampu menggali informasi yang lebih mendalam dibanding dengan metode lainnya seperti survei atau kuesioner. Lalu berikutnya ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau ide yang terjadi dalam lingkungan bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesepahaman dan kelancaran aktivitas organisasi. Komunikasi ini dapat terjadi antara pimpinan dan karyawan, antara sesama karyawan, maupun antara perusahaan dengan pelanggan dan mitra kerja. Komunikasi bisnis tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Oleh karena itu, komunikasi bisnis harus dilakukan dengan jelas, efektif, dan profesional. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi lisan dapat berupa rapat, presentasi, diskusi kelompok, atau pertemuan langsung. Sedangkan komunikasi tertulis dapat berupa laporan, email, surat resmi, maupun dokumen lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih hubungan FGD dengan komunikasi bisnis. FGD memiliki hubungan yang sangat erat dengan komunikasi bisnis, karena kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam FGD atau Focus Group Discussion, peserta saling bertukar informasi, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik terhadap suatu permasalahan. Melalui FGD atau Focus Group Discussion, perusahaan dapat memperoleh berbagai pandangan dan pemikiran yang berbeda. Hal ini sangat penting karena keputusan bisnis yang baik biasanya didasarkan pada berbagai pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Selain itu, FGD juga
dapat membantu meningkatkan keterbukaan komunikasi dalam suatu organisasi. Ketika anggota tim merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan didengarkan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi tersebut. Teman-teman ada yang kepikiran, apa sih tujuan dilaksanakannya FGD? Nah, kali ini kita bakal bahas tujuan dilaksanakannya FGD. FGD memiliki beberapa tujuan penting, terutama dalam dunia bisnis dan organisasi. Salah satu tujuan utama dari FGD adalah untuk mengumpulkan berbagai ide dan pendapat dari para peserta mengenai suatu topik tertentu. Selain itu, FGD juga bertujuan untuk mencari solusi terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi. Melalui diskusi kelompok, berbagai alternatif solusi dapat muncul sehingga perusahaan dapat memilih solusi yang paling tepat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. FGD atau Focus Group Discussion dapat menciptakan suasana diskusi yang lebih terbuka dan demokratis. FGD juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi suatu kebijakan, program, atau produk yang telah dijalankan oleh perusahaan. Dengan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, perusahaan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kebijakan tersebut. Manfaat FGD atau Focus Group Discussion. Pelaksanaan FGD memberikan berbagai manfaat bagi organisasi atau perusahaan. Salah satu manfaat utama dari FGD adalah membantu perusahaan dalam memahami berbagai sudut pandang yang berbeda dari para peserta diskusi. Selain itu, FGD juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi para peserta dalam diskusi kelompok. Peserta belajar bagaimana menyampaikan pendapat secara jelas, mendengarkan orang lain dengan baik, serta memberikan tanggapan yang konstruktif. FGD juga dapat meningkatkan kerjasama tim ketika anggota tim berdiskusi bersama untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Mereka akan belajar untuk bekerja sama dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Manfaat lainnya adalah membantu perusahaan dalam menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Dalam suasana diskusi yang terbuka, peserta dapat menyampaikan gagasan kreatif yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bisnis perusahaan. Ciri-ciri FGD yang baik. Agar FGD dapat berjalan dengan efektif, terdapat beberapa ciri yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah adanya moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus pada topik yang sedang dibahas. Selain itu, jumlah peserta FGD biasanya tidak terlalu banyak, biasanya sekitar 6 hingga 10 orang. Hal ini bertujuan agar setiap peserta memiliki kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing. FGD juga harus dilakukan dalam suasana yang nyaman dan terbuka, sehingga peserta merasa bebas untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka tanpa merasa takut atau tertekan. Selain itu, setiap peserta diharapkan dapat saling menghargai pendapat orang lain meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Ada pula tahap pelaksanaan FGD. Pelaksanaan FGD biasanya dilakukan melalui berbagai tahap agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, penyelenggaraan menentukan tujuan diskusi, memilih peserta yang akan terlibat, serta menyampaikan topik yang akan dibahas. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan diskusi. Pada tahap ini, moderator membuka diskusi
dengan menjelaskan tujuan kegiatan serta aturan yang harus diikuti oleh peserta. Moderator juga bertugas memastikan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan untuk berbicara. Dan tahap yang ketiga adalah tahap pencatatan hasil diskusi. Semua ide dan pendapat yang disampaikan oleh peserta dicatat agar dapat dianalisis lebih lanjut. Dan tahap yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, hasil diskusi dirangkum dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Focus Group Discussion atau FGD merupakan metode diskusi kelompok yang sangat efektif untuk menggali berbagai pendapat, ide, dan solusi terhadap suatu permasalahan. Dalam dunia bisnis, FGD memiliki peran penting dalam meningkatkan komunikasi, memperkuat kerjasama tim, serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Melalui FGD, setiap peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, sehingga terciptalah diskusi yang terbuka dan konstruktif. Oleh karena itu, pelaksanaan FGD yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan organisasi maupun perusahaan. Well, that's all I can say. Don't forget to comment, like, and subscribe. See you next time!